Di tengah hutan belantara yang rimbun dan penuh misteri, hiduplah seekor anak rusa yang mungil dan menggemaskan. Sejak ia membuka matanya untuk pertama kali, ia sudah sendirian. Orang tuanya telah pergi, meninggalkannya di bawah naungan pohon besar yang rindang. Setiap hari, anak rusa ini menjalani hidupnya dengan penuh kewaspadaan. Ia selalu bersembunyi di balik semak-semak tebal setiap kali mendengar langkah kaki atau suara hewan lain yang lewat di dekat sarangnya. Baginya, dunia luar tampak begitu besar dan sedikit menakutkan. Ia merindukan kehangatan dan teman, namun rasa takutnya selalu lebih besar. Suatu pagi yang cerah, saat embun masih berkilauan di ujung dedaunan, anak rusa memberanikan diri untuk keluar sedikit lebih jauh dari biasanya. Ia melihat seekor kelinci kecil dengan bulu putih selembut kapas sedang asyik melompat-lompat di antara bunga-bunga liar. Kelinci itu tampak begitu riang dan tanpa beban. Anak rusa mengamati dari kejauhan, hatinya berdebar kencang. Ia ingin sekali menyapa, tapi ia ragu. Setelah mengumpulkan segenap keberaniannya, ia melangkah perlahan keluar dari persembunyiannya. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia berkata, "Hai, kelinci, kamu mau jadi temanku?" Kelinci kecil itu berhenti melompat dan menoleh dengan telinga panjangnya yang tegak. Ia memandang anak rusa dengan mata bulatnya yang jernih. Ini adalah pertama kalinya anak rusa berbicara dengan hewan lain. Ia menunggu jawaban dengan penuh harap. Kelinci kecil itu tersenyum ramah, memperlihatkan gigi depannya yang mungil. "Tentu saja, namaku Kiko. Siapa namamu?" katanya dengan suara yang ceria. Anak rusa merasa lega luar biasa. Aku belum punya nama," jawabnya pelan. "Kalau begitu, bagaimana kalau aku memanggilmu Runi?" usul Kiko. Mata Runi berbinar. "Runi, aku suka nama itu." Sejak hari itu, Runi dan Kiko menjadi sahabat tak terpisahkan. Mereka menghabiskan hari-hari mereka bermain bersama. Kiko yang lincah dan pemberani mengajari Runi banyak hal tentang hutan. Ia menunjukkan di mana menemukan buah beri paling manis, cara menghindari genangan lumpur yang dalam, dan bagaimana mendengarkan suara alam untuk mengetahui datangnya bahaya. Runi tidak lagi merasa kesepian atau takut. Bersama Kiko, hutan yang tadinya menakutkan kini menjadi taman bermain yang luas dan penuh keajaiban. Suatu sore, saat mereka sedang beristirahat di tepi sungai, seekor burung tupai tua yang bijaksana hinggap di dahan pohon di atas mereka. "Kalian terlihat sangat akrab," kata tupai itu. "Persahabatan adalah harta paling berharga di hutan ini." Runi dan Kiko mengangguk setuju. Mereka tahu, persahabatan mereka telah mengubah hidup Runi selamanya. Petualangan Runi dan Kiko berlanjut. Suatu hari, Kiko bercerita tentang sebuah tempat legendaris di dalam hutan, yaitu air terjun pelangi. Konon, air terjun itu hanya muncul setelah hujan lebat dan cahayanya bisa menyembuhkan kesedihan. "Ayo kita ke sana, Runi," ajak Kiko dengan semangat. Runi, yang kini jauh lebih berani, langsung setuju. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus menyeberangi sungai dengan arus yang cukup deras, melewati jalan setapak yang licin dan berbatu, serta menyelinap di antara semak belukar yang lebat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor beruang tua yang tampak murung. "Ada apa, Pak Beruang?" tanya Kiko dengan sopan. Beruang itu menghela napas. "Aku kehilangan madu kesukaanku, dan aku merasa sangat sedih." Runi teringat cerita tentang air terjun pelangi. "Kami sedang menuju air terjun pelangi, Pak Beruang. Katanya airnya bisa menyembuhkan kesedihan. Mau ikut bersama kami?" tawar Runi dengan lembut. Beruang tua itu ragu sejenak, namun melihat ketulusan di mata Runi dan Kiko, ia akhirnya mengangguk. Maka, mereka bertiga melanjutkan perjalanan bersama. Kehadiran beruang yang besar dan kuat membuat perjalanan terasa lebih aman. Mereka saling membantu dan berbagi cerita. Runi menyadari bahwa memiliki lebih banyak teman membuat petualangan menjadi lebih seru. Akhirnya, setelah berjalan cukup jauh, mereka mendengar suara gemuruh air dari kejauhan. Semangat mereka kembali menyala. Dan benar saja, di balik pepohonan tinggi, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Sebuah air terjun yang megah jatuh dari tebing tinggi, dan sinar matahari sore yang menembus percikan airnya menciptakan spektrum warna pelangi yang indah. Pemandangannya begitu memukau, membuat mereka terdiam sejenak.
Pak Beruang menatap air terjun itu dengan mata berkaca-kaca. Kesedihannya karena kehilangan madu seolah sirna, tergantikan oleh rasa takjub dan damai. "Kalian benar," katanya. "Melihat keindahan ini saja sudah cukup untuk membuatku bahagia." Roni dan Kiko saling berpandangan dan tersenyum. Mereka bermain di dekat air terjun, merasakan percikan air segar di wajah mereka. Roni merasa hatinya dipenuhi kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan hanya tentang air terjun ajaib, tetapi tentang perjalanan yang mereka lalui bersama, tentang persahabatan yang mereka jalin di sepanjang jalan. Saat matahari mulai terbenam, mereka memutuskan untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, mereka menemukan sebuah sarang lebah besar yang penuh dengan madu emas. "Lihat, ini pasti madu yang lebih lezat dari yang hilang," seru Kiko. Pak Beruang sangat senang dan berterima kasih kepada kedua sahabat kecilnya itu. Kabar tentang kebaikan hati Roni dan keberaniannya bersama Kiko menyebar ke seluruh penjuru hutan. Hewan-hewan yang dulu dihindari Roni kini datang untuk menyapanya. Ada keluarga kancil yang pemalu, sekawanan monyet yang usil namun baik hati, bahkan seekor burung hantu bijaksana yang sering memberinya nasihat di malam hari. Hutan tidak lagi menjadi tempat yang sepi bagi Roni. Sarangnya di bawah pohon besar kini sering menjadi tempat berkumpul yang ramai dan penuh tawa. Roni belajar bahwa setiap hewan, tidak peduli seberapa besar atau kecil, memiliki cerita dan keunikannya masing-masing. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai ancaman, melainkan sebagai calon teman. Suatu hari, seekor anak rubah tersesat dan menangis di dekat sarang Roni. Dulu, Roni pasti akan bersembunyi ketakutan. Tapi sekarang, ia dengan tenang mendekati anak rubah itu. "Jangan takut, kamu kenapa?" tanyanya lembut. Anak rubah itu menjelaskan bahwa ia terpisah dari ibunya. Tanpa ragu, Roni dan Kiko langsung menawarkan bantuan. Mereka mengerahkan teman-teman mereka yang lain. Burung-burung terbang ke angkasa untuk mencari dari atas, sementara hewan-hewan darat menyebar untuk mencari di darat. Berkat kerjasama mereka, ibu rubah berhasil ditemukan. Keluarga rubah itu sangat berterima kasih. Sejak saat itu, Roni dikenal sebagai rusa kecil dengan hati yang besar. Musim berganti, dan hutan mulai bersiap menyambut musim dingin yang panjang. Udara menjadi lebih dingin, dan makanan semakin sulit ditemukan. Banyak hewan mulai cemas. Roni, yang kini telah tumbuh menjadi rusa muda yang percaya diri, tidak tinggal diam. Ia teringat semua tempat yang pernah ia kunjungi bersama Kiko. "Teman-teman, jangan khawatir," katanya dalam sebuah pertemuan. "Aku tahu di mana kita bisa menemukan lumut yang tersembunyi di balik bebatuan, dan Kiko tahu di mana akar-akaran manis tumbuh di bawah tanah. Pak Beruang juga tahu gua mana yang hangat untuk berlindung." Roni mengusulkan agar mereka semua bekerja sama untuk mengumpulkan persediaan makanan dan menyiapkan tempat berlindung. Usulannya disambut dengan antusias. Semua hewan, besar dan kecil, bekerja bahu-membahu. Para tupai mengumpulkan kacang-kacangan, para berang-berang memperkuat bendungan untuk menjaga air tetap tenang, dan para burung mencari buah-buahan kering yang masih tersisa di dahan. Mereka berbagi semua yang mereka temukan. Gua yang ditemukan Pak Beruang diubah menjadi tempat perlindungan komunal yang hangat dan nyaman. Roni belajar pelajaran penting lainnya. Dengan persatuan dan gotong royong, tantangan seberat apapun bisa diatasi. Musim dingin yang seharusnya menakutkan justru menjadi musim yang paling hangat karena dipenuhi oleh kebersamaan dan kepedulian. Saat musim semi tiba dan salju mulai mencair, hutan kembali hidup dengan warna-warni ceria. Roni berdiri di puncak sebuah bukit, memandang lembah yang hijau di bawahnya. Ia bukan lagi anak rusa penakut yang selalu bersembunyi. Ia telah menjadi pemimpin yang dicintai dan dihormati oleh seluruh penghuni hutan. Kiko, sahabat setianya, berdiri di sampingnya. "Lihat, Roni, kita berhasil melewati semuanya bersama-sama," kata Kiko sambil tersenyum. Roni mengangguk. Ia melihat kembali perjalanannya, dari seekor anak rusa yatim piatu yang kesepian hingga menjadi pusat dari komunitas yang penuh kasih. Ia sadar, ketakutannya yang terbesar bukanlah hewan lain atau dunia luar, melainkan kesendirian. Dan obat dari kesendirian itu adalah keberanian untuk membuka hati dan menjalin persahabatan. Petualangannya telah mengajarkannya bahwa di dalam setiap diri kita,
ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu akan muncul saat kita berani melangkah keluar dari zona nyaman, saat kita mau berbagi, dan saat kita percaya pada kebaikan orang lain. Kisah Runi, si rusa kecil dengan hati yang besar, menjadi legenda di hutan itu. Ceritanya diturunkan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat abadi tentang kekuatan persahabatan, keberanian, dan indahnya kebersamaan.